Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Marpaun. Saya sebagai staf atau tenaga administrasi sekolah merangkap operator ya di SMA Negeri 11 Kota Jambi. Sebelumnya saya atau kami ini sebagai TAS tenaga administrasi mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud yang sudah memberikan kesempatan untuk kami ikut berpartisipasi dalam event HGN ini ya. Nah, untuk konten kali ini saya mengambil YTK inovatif karena saya merasa konten ini atau sesuatu yang sudah saya buat ini termasuk di dalamnya. Apakah konten tersebut saya membuat judul cara mengentry e-rapor Merdeka dengan lebih efisien atau cepat tanpa harus mengentry TP di aplikasi. Kedengarannya agak ini ya, agak gimana ya, seperti memotong alur dari yang seharusnya pekerjaan itu, tapi tidak seperti itu. Latar belakang atau alasan kenapa saya membuat tutorial atau konten tersebut pada waktu itu, karena yang pertama, saya ingat betul waktu itu kami sudah hampir deadline dari itu. Nah, yang kedua, sudah ada nih guru yang entry di versi yang sudah katanya beredar dan itu mau dipakai. Jadi alangkah sayangnya ketika ada aplikasi yang baru dan itu tidak jadi dipakai. Alasan ketiga kami kenapa membuat aplikasi baru itu ya tidak adanya fitur entry nilai seperti pada aplikasi laporin sebelumnya yang ke-13. Yang ada di sini hanya seperti ini. Misal kita mau entry nilai, nah, kita pilih kelas. Ya, seperti ini. Nilainya yang ada hanya nilai jadi. Dan katakanlah dia ada 3 TP atau 3 KD, dia harus hitung dulu manual di mana atau di Excel kalaupun dia bisa, baru ketemu nilainya di sini. Lalu, menu impornya juga, misalnya kita mau pakai menu impor, ya sama saja. Di sini hanya ada nilai jadi. Lalu di sini capaian. Bayangkan jika 36 siswa dikali, ya kalau cuma 1 atau 2 TP mungkin masih lumayan ya mengerjakannya. Tapi jika sudah, kan ada beberapa mapel yang kalinya sampai 5 atau 6. Dia harus buat TP dulu di sini dan nanti di sini dia harus checklist satu-satu untuk melihat mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah, dan dia harus punya catatan tersendiri di lembar lain. Di sini hanya ada kolom nilai. Lalu yang ketiga, dari alasan yang ketiga kami buat ini, dari aplikasi ini kami melihat deskripsi mau seberapa pun nilainya di sini, itu kalau kita memakai menu manual seperti ini, checklist, itu hasilnya tetap sangat baik. Dan kalau dia kita checklist yang kurangnya dibilang perlu peningkatan, berapapun nilainya. Nah, jadi dengan kondisi 79 ini rata-ratanya sebenarnya itu secara bahasa itu nggak masuk sangat baik. Gitu. Jadi kita tidak bisa membuat bahasa kita sendiri. Oke, bisa di entry satu-satu, tapi alangkah tidak efektifnya kalau 36 siswa ini harus kita entry satu-satu tiap siswa. Nah, gitu. Itu kenapa kami buat aplikasi pembantu yang secara otomatis nanti ketika nilainya seperti ini harusnya dia bukan sangat baik, mungkin cukup baik atau baik saja. Ketika nilainya seperti ini tidak bisa sangat baik, tapi hanya cukup baik. Seperti itu. Tanpa merendahkan aplikasi ini, kami berinisiatif membuat aplikasi pembantu untuk mempermudah para guru entry di aplikasi tersebut dan nanti hasilnya masuk ke sini juga seperti itu. Untuk tantangan atau kesulitan ya yang saya dapat, yaitu tadi karena deadline yang pertama ya. Nah, jadi memangnya saya harus begadang agak 2 atau 3 malam gitu untuk membuat rumus di emang tidak macam-macam sih, hanya Excel. Nah, kebetulan saya pernah belajar Excel dan tahu sedikit fungsi itu. Nah, itu hanya modal dasar itulah saya berpikir harusnya ini bisa dipakai untuk ini seperti itu. Ya kan? Jadi tantangannya ya di situ. Nah, seperti apa aplikasinya? Boleh kita ulik atau kita lihat. Oke, jadi di sini saya akan mereview cara penggunaan aplikasi yang sudah saya buat dan kegunaannya seperti apa. Jadi di sini saya sudah membuat mulai dari 2 TP, 3 TP, 4 TP hingga 6 TP. Jadi setiap guru tinggal memilih sesuai kebutuhannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang 3 TP. Berhubung durasi yang tidak memadai, dan saya juga tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat rumusnya. Saya akan hanya mereview kegunaannya. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah mendownload template yang ada di e-rapor. Saya juga tidak akan menjelaskan atau mereview lagi aplikasi e-rapor ini karena sudah saya jelaskan di alasan ketiga di awal, lihat ke belakang. Oke, jadi kita download saja. Nah, kalau di download nanti hasilnya seperti ini. Saya lupa sebelum saya sudah mendownload. Nah, jadi apa yang ada di sini nanti inilah yang akan kita kopikan ke sini sampai nilai hasil akhirnya. Jadi kita tidak menginput lagi TP di aplikasi, tapi kita menginput TP di aplikasi pembantu Excel yang sudah saya buat seperti ini contohnya. Oke. Ya, jadi ini kita tinggal ganti saja sesuai TP masing-masing. Nah, di sini aspek sedikit di alasan kedua saya mengatakan bahwa ada sebagian guru yang sudah mengentry di versi rapor sebelumnya. Nah, jadi salah satu guru yang sudah sempat mengentry di
rapor sebelumnya. Jadi kita bisa pakai nilainya di sini, tidak terkonvensi. Ini hanya contoh yang sudah saya ketikkan untuk mencari rumusnya dan melihat bahasa di capaian. Nah, dalam hal seperti ini kita lihat paling tinggi misalnya atletik. Nah, di sini sudah atletik. Paling rendah invasi, di sini invasi. Oke. Satu lagi untuk meyakinkan paling tinggi atletik. Paling rendah berirama. Bahasanya jadi biar lebih bagus. Misalnya 83 itu harusnya dengan baik. Oke, berarti 86 sangat baik, ya kan? Nah, jadi sudah sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Oke, lalu setelah ini seperti ini, ya kita flashback tadi, ini kan nilainya sudah sempat dia entrykan di hasil yang sebelumnya, jadi kita bisa tinggal copy saja. Ya, catatan ini tidak bisa langsung di copy semuanya karena formatnya seperti yang berbeda. Jadi kita copy per kolom, di sini kita pasti spesial. Gitu. Jadi ini langsung beroperasi semua nilainya, menyesuaikan nilai yang ada. Oh, pasti. Untuk mahasiswa boleh saja kita kopikan atau tidak, tapi yang perlu diingat ya jumlahnya. Ketika dia benar berarti 6, nah nanti kita kopinya harus benar berarti 6. Kita lihat di sini nilai 36, berarti yang kita copy adalah 36. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Saudara, ini sudah sangat sesuai. Misal 81 tadi ya, berirama, oke, benar. Pertanda inflasi, ya kredit 8. Catatan 1, nilai per tim TP tidak ada boleh yang sama. Karena kalau sama, dengan sistem kita saja bingung mana yang akan kita buat. Misalnya yang paling tingginya yang sama, sistem tidak bisa membacanya. Oke, setelah ini selesai, ini kita kopikan ke template yang sudah kita download tadi. Ya, kita blok sampai ke bawah. Ya, catatan ini tidak bisa kita pastikan langsung ke sini karena ini hanya 3 kolom, sementara di sini ini ada beberapa kolom. Habis FJ ini sebenarnya ada beberapa kolom share header untuk mendapatkan slide ini. Jadi caranya kita pastikan dulu ke Word untuk menghentikannya. Ya, setelah pasti ke Word baru kita copy lagi ke template nilai yang sudah kita download tadi. Pasti. Ya, setelah selesai kita pastikan sampai ke nomor 36. Oke, sudah semua. Lalu kita save dan kita import. Ya, kita pilih di sini. Nah, kita pilih. Oh, supaya kita tidak nganggur, kita boleh lihat dulu ya. Jadi kita pastikan kalau nilainya di sini memang kosong. Nih, ada yang mau di sini, tapi deskripsinya kosong nih. Nih, harusnya nanti setelah kita import ini semua berisi dan sesuai dengan nilai yang sudah kita entry di file pembantu ini tadi, dan kita kopas ke template nilainya. Kita tinggal import. Kita pilih file. Open dia, open. Lalu kita import. Jika kita keterangan sukses itu artinya sudah sukses. Lalu kita cek. Kita cek di input nilai itu. 1. Ya, di sini memang kosong karena kita tidak memakai TP. Kita tidak memakai TP di aplikasi, tapi kita entry-nya di Excel tadi. Kita lihat. Ya, semua deskripsi sudah masuk sesuai dengan apa yang kita inputkan di Excel. Cukup cepat sekali Bapak Ibu. Ya, ini mungkin ada yang sama makanya dia fast. Lalu untuk mengecek kita bisa lihat di cek penilaian rapor. Ya, pesan pindah kelas. Deskripsi. Ya, ini sudah gabungan dari yang paling tinggi dan yang paling rendah. Seperti itu. Selesai. Dan minal hitwa di BPJOK Desember 11 Jambi, saya sangat merasakan dampak positif dari aplikasi yang dibuat ya atau kami bakal respon tahu, di mana aplikasi tersebut sangat membantu dalam kami mengerjakan tulis rapor di sekolah kami. Dan saya berharap Bapak Risman terus meningkatkan kemampuannya dalam membuat aplikasi yang lainnya, dan aplikasi ini sangat bagus untuk terus dikembangkan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih ke semua guru di kantor merasakan bantu dengan apa yang sudah saya buat. Bahkan masih memakai ya sekarang karena sudah 2 semester ya, semester yang udah semester genap. Mungkin sampai besok kita masih akan dipakai karena di kurikulum katanya belajar baru juga hanya mengganti hal saja. Di YouTube juga saya bisa melihat komentar-komentar yang cukup positif, dan di YouTube ini ya komentar ini bukan datang dari teman-teman dalam. Nah, kalau yang dia menyebut nama itu baru teman, tapi hampir separuh seperti bukan saya tahu. Artinya datang dari luar sana. Saya tidak tahu siapa. Ada juga sebagian yang mengirimkan file Excel yang sudah saya buat. Saya ini tidak melampirkan email seperti itu. Jadi sepertinya cukup bermanfaat. Baik, terima kasih. Sepertinya itu yang saya sampaikan. Dan terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.